Oke, balik lagi bersama saya Mr. Shadow atau panggil saja Bang Mirsad. Baik, untuk kali ini saya akan membahas beberapa tahap dari efek judol ya yang sudah saya alami. Tahap pertama itu iseng. Awalnya iseng-iseng melihat temen, terus ya masih pakai uang tips lah, pakai uang-uang bukan dari gaji, masih kalau kata bahasa pemain itu masih bet-bet kecil. Setelah itu saya masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua itu saya udah mulai berbohong kepada istri terutama, karena di tahap kedua ini udah mulai gaji yang kepake. Ya walaupun masih sedikit, tapi itu udah lumayan kalau kalian mau berhenti. Jangan sampai ke tahap ketiga. Karena kalau udah nyampe ke tahap ketiga itu bakal hancur. Hidup akan hancur, semuanya akan berantakan. Di tahap ketiga itu udah mulai ke kebutuhan ya. Jadi seandainya kalian tidak bermain, seolah-olah gaji kalian itu tidak cukup. Bahkan di tahap kebutuhan itu ada beberapa orang yang pernah saya tahu tuh gajinya sudah mulai habis. Jadi ya untuk kebutuhan dia dari situ, dari berjudi. Nah itu udah tahap yang sangat berat ya untuk dilalui. Karena di tahap kebutuhan itu kita sudah mulai galbay pinjol, bahkan sudah mulai jual-jual barang-barang pribadi kita atau barang-barang hobi kita sudah mulai dijual atau tergadai. Baik teman-teman, untuk pelajaran ya, apa yang saya sudah alami jangan sampai terjadi ke teman-teman. Untuk yang sudah berhasil berhenti dan sudah berhasil bangkit, silakan sharing di kolom komentar. Berikan motivasi untuk teman-teman yang masih bermain atau yang sedang buntu ya pikiran. Karena efek atau dampak dari judul ini bisa membuat orang putus asa. Balik lagi di video yang kedua kemarin ya, itu dampak dari judul itu kan pertama kebodohan, kedua malas, yang ketiga itu sudah mulai berhutang atau sudah mulai menumpuk hutang ya, dan yang keempat kerugian waktu, terutama untuk keluarga. Jadi untuk teman-teman yang masih bermain, saya harap bisa berhenti. Gimana caranya bang? Kan susah bang kalau mau berhenti. Ya kita sharing. Kita sharing di kolom komentar, kita saling menguatkan, kita saling mensupport ya. Dan saling mengasih solusi. Untuk yang sudah berhasil atau sudah berjuang melewati masa-masa sulit ya, bisa share-share pengalamannya juga di kolom komentar. Untuk kali ini mungkin saya akan sedikit bercerita ya tentang apa yang sudah saya alami. Yang tadi step-step itu udah saya alamin semua. Nah, untuk keadaan saya sekarang ya masih berhutang atau utangnya banyak, dan itulah yang akan saya hadapi selanjutnya setelah melalui step-step tersebut. Gimana bang caranya bang? Ya kita mulai bangkit, kita mulai buka usaha atau mulai mengembangkan hobi ya biar bisa menghasilkan cuan atau yang lainnya. Banyak pokoknya jalan untuk menuju keberhasilan itu, nggak selalu lewat judul aja. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, tetap gimana ya, jangan putus asa, terutama yang sedang berjuang untuk berhenti. Kalau masih di tahap pertama,
masih penasaran, saya rasa solusinya itu cari kesibukan ya, cari kesibukan, cari atau hobi-hobi yang kalian senangi itu perdalam lagi aja buat melupakan itu. Kalau untuk yang teman-teman yang berada di tahap kedua, di tahap kecanduan, ya sama, cari kesibukan juga, cari kesibukan, cari peluang-peluang usaha yang jadi kalau dari usaha tersebut kita akan menggunakan uang untuk deposito sayang gitu. Jadi eman-eman lah, kerja seharian panas-panasan atau konten seharian panas-panasan menghasilkan uang malah habis buat deposit. Untuk yang di sudah tahap ketiga nih yang sudah menumpuk hutang, mulai dari yang terkecil dulu aja. Mulai dari yang terkecil, kayak misalkan dari orang persorangan, teman, keluarga, itu mulai dibayar. Karena apa? Karena tekanan dari orang sekitar itu berpengaruh pada psikologi kita. Terus yang kedua, untuk utang-utang pinjol kalian hadapi, seandainya DC datang, jangan lari, hadapi aja, hadapi, jangan kasih janji ya, jangan kasih janji, cuma kita kasih itikat baik, seandainya kita ada uang kita akan bayar, kita usahakan akan bayar, jangan ketika ada uang ya, maksudnya kita berusaha nih, kita nyari sampingan atau kita nyari tambahan, ya mulai dari macam-macam sih, kayak misalkan usaha kecil-kecilan, terus bisa jadi kurir Gojek, Shopee, atau kita jadi ojol lah gitu, yang punya motor pakai motor, yang pakai mobil bisa pakai mobil gitu kan. Nah, kita hadapi tuh untuk DC-DC itu, karena apa? Karena itu sangat berpengaruh sekali sama psikologi kita. Tekanan-tekanan orang yang menagih hutang itu luar biasa, bisa menimbulkan stres atau putus asa. Dan untuk yang berhutang di bank, bisa juga dinegosiasikan, dipanjangkan tenor ya, dipanjangkan tenor supaya apa? Supaya eh, potongannya tidak terlalu besar, ya walaupun tenornya bertambah gitu. Mungkin itu menjadi solusi. Untuk teman-teman, tetap semangat. Tidak ada yang tidak mungkin. Jangan lupa berdoa, beribadah, supaya menenangkan pikiran juga sih sebetulnya. Kita untuk menghadapi ini memang benar-benar sulit. Cuma butuh konsistensi ya. Butuh konsistensi, harus istiqomah, dan juga untuk teman-teman yang sudah berkeluarga terutama, ceritakan apa adanya kepada keluarga ya. Supaya keluarga tuh tahu kondisi kita seperti apa, supaya keluarga tuh tidak curiga lagi, supaya keluarga tuh bisa mensupport. Jadi seandainya teman-teman sudah menceritakan semuanya kepada keluarga, itu jadi plong ya. Jadi plong, seenggaknya kalau memulai untuk usaha atau mencari sampingan itu tenang, dan keluarga pun nggak kaget gitu ya. Kok teman-teman tuh sampai segitunya nyari sampingan segala macam, jadi tahu alasannya. Nah, bang, gimana bang? Saya berat bang untuk cerita sama keluarga. Cari momen, cari momen yang bagus ya. Jangan pas lagi marah atau lagi kusut. Jadi cerita sama yang terdekat dulu. Untuk yang sudah punya istri, mungkin cerita dulu apa adanya sama istri. Kalau belum punya istri ya coba ke saudaranya dulu ya, kakak, atau mungkin kalau yang deket sama orang tuanya ya bisa cerita sama orang tuanya. Untuk yang masih berat untuk bisa bercerita apa adanya sama teman, bisa sama keluarga, bisa sambung lidah ya, bisa sambung lidah. Jadi seandainya teman-teman itu punya kerabat atau punya saudara yang dekat dengan istri atau dengan orang tua, coba sambung lidah melalui mereka. Setelah keluarga mungkin sudah bisa menerima keadaan, baru teman-teman langsung ceritakan secara langsung. Karena lumayan tricky ya kalau seandainya teman-teman itu berbuat konyol atau salah ngomong, itu bisa, efeknya bisa kemana-mana ya. Mungkin bisa perceraian juga. Itu udah tahap yang paling berbahaya. Mungkin untuk video kali ini
saya bercerita atau mau sharing untuk teman-teman yang mencoba mencari sampingan atau teman-teman yang mencoba mencari uang lebih untuk menutup hutang. Bisa dari step paling kecil dulu ya, usaha kecil-kecilan aja dulu. Kalau yang mempunyai modal ya mungkin bisa buka ST Solo atau jualan barang-barang yang fast moving ya, yang teman-teman suka ya aja, kayak misalkan yang suka otomotif, coba kalian mulai nyaloin barang-barang aja dulu kalau nggak punya modal. Kayak misalkan temen punya dagang spare part nih, spare part copotan atau spare part yang rare, coba caloin. Atau teman-teman kenal sama pedagang motor, bang saya ikut pos ya bang gitu, nah bisa ngambil selisih di situ. Atau yang punya modal itu ya bisa buka warkop, warmindo, atau sebagainya lah. Kalau untuk saya pribadi sih, untuk mencari sampingan tuh memang agak sedikit susah. Terus terang emang itu susah dan berat, karena belum terbiasa ya. Saya buka warkop, kedai, ya naik turun, belum pasti. Itu bikin kita nggak konsisten juga kadang. Kalau yang aman sih ya, untuk teman-teman mungkin yang punya kendaraan, bisa mulai jadi kurir atau daftar jadi ojol ya. Kalau untuk yang belum punya SIM, gimana bang? Kan modal juga tuh bikin SIM. Sekarang bisa kok bikin SIM gratis, bayarnya nggak mahal. Tetap bayar sih tapi nggak mahal gitu, sesuai prosedur. Insya Allah kalau niatnya baik, pasti hasilnya baik. Untuk yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, gimana bang? Ya mulai nyari kerja, jangan diem aja, gerak. Pokoknya gimana caranya supaya dapur ngebul, kita nggak mengulangi kesalahan itu kembali. Sharing aja sama teman-teman yang apa ya, yang udah mungkin bisa melewati tahap-tahap atau sudah meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bagus gitu ya. Nah, di video sebelumnya juga kan saya sudah pernah ini ya, sharing ya. Teman itu sangat mempengaruhi. Seandainya kita masih ada di circle bersama yang masih bermain gitu, kemungkinan besar kita akan kepancing akan main lagi gitu. Jadi sebisa mungkin hindarilah, sebisa mungkin hindari kita merubah circle kita kepada orang-orang yang lebih produktif gitu ya. Karena jaringan itu memang sangat berpengaruh ya. Ada istilah tuh, kalau kalian pengen kaya, kalian harus bergaul dengan orang kaya. Memang sedikit benar sih. Karena kalau misalkan kita bergaul dengan penjudi, ya pasti kita ke bawah-bawah lagi. Pasti akan ke bawah-bawah lagi. Seandainya kita bergaul dengan orang yang senang berusaha, pasti kita akan ke bawah dampaknya gitu ya. Contoh kecil aja sih, kita punya teman, misal pedagang motor gitu ya. Kita kenal sama dia baik gitu. Bang, saya coba pos ya. Saya bantu pos ya. Seandainya lakukan itu lumayan. Gak mungkin teman-teman tuh nggak dikasih. Apalagi kalau teman-teman bisa mainin harganya ya. Dari sana sekian bang, saya jualin sekian ya. Itu. Jadi jangan berputus asa. Banyak jalan mencari rezeki ya. Bang, saya udah mepet banget bang. Hutang saya udah deadline. Hadapi aja dulu. Kalau memang belum bisa bayar, hadapin, bilang terus terang. Saya akan usahakan bayar. Saya akan usahakan mencari uang lebih. Hadapi, jangan dihindari. Semakin teman-teman menghindar itu semakin kacau. Karena semakin menghindar, semakin mengulur waktu, pasti kepikiran untuk mencari uang secara instan lagi. Dan akhirnya kembali lagi bermain. Berat banget sih memang untuk ngelewatin itu ya. Terutama yang sudah punya keluarga. Kalau ngeliat anak tuh rasanya sedih banget ya. Yang seharusnya mereka bisa seneng, banyak waktu sama kita, nggak kekurangan jajan. Kita juga berpikir sih masa depan anak kita seperti apa gitu. Makanya jangan berputus asa, tetap berusaha di jalan yang baik.
Insya Allah niat yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Baik, sekian dari saya. Untuk teman-teman bisa sharingnya di kolom komentar. Mungkin bisa, ya mungkin kalau yang udah bisa melewati dan punya usaha, bang saya punya usaha nih, kalau ada yang mau join atau mau apa gitu, bisa ya ditambahkan di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng, saling support, saling bantu, supaya apa, supaya kita bisa kuat untuk menjalaninya, supaya kita kuat untuk melewatinya. Baik, sekian dari saya, Mr. Shadow atau Bang Mirsad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.